Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan semoga untuk kedepannya kalian masih tetap semangat dalam melaksanakan dan mengikuti pembelajaran walaupun kita belajar dengan jarak jauh atau belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, Ustadzah akan menyampaikan beberapa poin penting dari materi yang akan Ustadzah sampaikan pada pertemuan pertama ini. Baik, sebelum kita mulai penjelasan, kalian siapkan dulu buku paket kalian dan buku tulis kalian. Untuk buku paket di sini Ustadzah gunakan buku Jelajah Matematika dan juga buku Belajar Matematika yang disediakan atau dipinjamkan dari sekolah. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan pertama di sini, pada pembelajaran matematika khususnya, Ustadzah akan menyampaikan bab 1, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pengurangan dan penjumlahan pecahan di sini pada kompetensi dasar 3.1 yaitu menjelaskan dan melaksanakan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan bagaimana cara menjumlah dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka ada hal yang harus kalian perhatikan, yaitu yang pertama mengingat kembali KPK dari dua bilangan. KPK ini sudah Ustadzah jelaskan pada atau sudah kalian pelajari di kelas yang sebelumnya, yaitu di kelas 4. Nah, yang kedua hal yang harus diperhatikan yaitu menyamakan penyebut menggunakan KPK dari kedua pecahan. Kita langsung saja pada contoh. Contohnya di sini adalah pecahan 2/3 dan pecahan 1/6. Kita perhatikan penyebut pada pecahan, yaitu bilangan yang ada di bawah, yaitu angka 3 dan angka 6. Dari kedua bilangan tersebut, kita ketahui KPK-nya adalah 6. Dari 3 dan 6 kita ketahui bahwa KPK-nya adalah 6. Nah, sehingga 2/3 sama dengan, kita jabarkan kembali, 3 pada penyebut, karena tadi KPK-nya diketahui 6, maka angka 3 pada penyebut itu kita jadikan angka 6. Untuk bisa jadi angka 6, maka kita kalikan dengan angka 2. Karena pada penyebut kita kalikan dengan angka 2, maka pembilang yaitu angka 2 juga kita kalikan dengan angka 2. Yaitu 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi yang 2/3 tadi menjadi 4/6. Dan berikutnya pada pecahan 1/6, 6 pada penyebut akan tetap menjadi 6 karena KPK-nya tadi 6. Nah, untuk angka 6 pada penyebut agar bisa menjadi angka 6 maka dikalikan dengan angka 1. Demikian juga pada pembilang, kita kalikan dengan angka yang sama yaitu angka 1. Sehingga 1 dikalikan 1 sama dengan 1 dan 6 kali 6 sama dengan 6. Sehingga pecahan 1/6 akan tetap sama dengan 1/6. Nah, dari penjabaran tersebut kita ketahui bahwa pecahan tersebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Jika pernah menyebut dikalikan 2, maka pada pembilang juga dikalikan 2. Jika pada penyebut dikalikan 1, maka pada pembilang juga dikalikan 1. Baik, Ustadzah lanjutkan. Pada materi yang pertama yaitu
Penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa. Contohnya, tentukan hasil dari 3/5 ditambah 4/6. Nah, sebelum Ustazah lanjutkan pada penyelesaian, Ustazah ingatkan jika pecahan tersebut mempunyai penyebut yang kecil atau kurang dari 5, kurang dari 10 atau paling kecil kurang dari 5, maka bisa kalian menjumlah dengan menggunakan gambar. Contohnya kalian perhatikan pada buku Jelajah Matematika halaman 6. Di sana ada cara penyelesaian penjumlahan pecahan biasa menggunakan gambar dengan penyebut yang berbeda tetapi berpenyebut kecil atau kurang dari 5. Nah, untuk soal yang Ustazah contohkan di sini, maka penyelesaiannya adalah samakan terlebih dahulu penyebut dengan menggunakan KPK. KPK yang akan kita tentukan yaitu KPK dari 5 dan 6. Ya. Kita ketahui bahwa KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Bagi yang belum memahami bagaimana cara mencari KPK dari 5 dan 6, maka buka kembali pembelajaran atau ingat kembali pembelajaran pada kelas sebelumnya. Di sini Ustazah tidak menjabarkan bagaimana mencari KPK, tetapi Ustazah menjelaskan bagaimana cara menjumlah pecahan. Seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan, boleh langsung WA pribadi ke Ustazah jika ada materi yang kurang paham. Baik, Ustazah lanjutkan. 3/5 ditambah 4/6 sama dengan, kita jabarkan 3 kali 6 per 5 kali 6 ditambah 4 kali 5 per 6 kali 5. Kenapa yang pertama dikalikan 6? Karena penyebut 5 untuk bisa jadi 30 harus kita kalikan dengan angka 6. Sementara pada pecahan yang kedua dengan penyebut 6 untuk bisa jadi 30 sesuai KPK-nya maka harus kita kalikan 5. Dan dengan pembilang juga dikalikan dengan bilangan yang sama. Baik, Ustazah lanjutkan, yaitu 3 kali 6 hasilnya 18/30. Ditambah 4 kali 5 per 6 kali 5 yaitu 20/30. Nah, karena penyebutnya sudah sama yaitu sama-sama 30, maka kita lanjutkan pada penjumlahan langsung, yaitu menjumlah kedua pembilangnya yaitu 18 ditambah 20. Penyebutnya tetap ya, yaitu 38/30. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 18/30, yaitu 38 dibagi 30 hasilnya 1, lebihnya angka 8. Lebihnya adalah 8, jadi 18/30. Berikutnya, poin yang kedua yaitu penjumlahan pecahan campuran. Contohnya, tentukan hasil dari 2/3 ditambah 1/2. Dikatakan pecahan campuran di sini karena pada pecahan tersebut memiliki bilangan bulat. Di depan angka pecahan itu ada bilangan bulat. Nah, macam-macam pecahan kalian juga sudah pelajari di kelas sebelumnya. Baik. Untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran di sini ada dua cara. Dan cara yang pertama yaitu dengan mengubah ke pecahan biasa. Jadi pecahan yang bentuknya campuran itu harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Berikut adalah penyelesaiannya. 2/3 ditambah 1/2 sama dengan 2/3 pecahan yang pertama. Karena sudah bentuknya pecahan biasa maka kita tulis kembali sama persis dengan yang pada soal, yaitu 2/3 ditambah
Sedangkan yang pecahan kedua adalah pecahan campuran, yaitu dengan bilangan bulat angka 1. Nah, caranya untuk menjadikan pecahan biasa, bilangan bulat yang di depan yang angka 1 sendiri itu kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu dengan angka 2. Setelah itu maka kita tambah dengan pembilangnya yang kebetulan juga sama, yaitu angka 1. Jadi 1 pada bilangan bulat yang sendiri yaitu dikalikan dengan penyebut ditambah dengan pembilang yang angka di atas. Per penyebutnya tetap ya 2. Hasilnya kita tulis kembali 2/3 sama seperti soal, ditambah hasil pembentukan kepecahan biasa, yaitu 1 kali 2 adalah 2, ditambah 1 adalah 3, maka 3/2. Baik. Dan perhatikan penyebutnya, yaitu angka 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Maka kita samakan penyebutnya menjadi angka 6, yaitu kita jabarkan 2 kali 2 per 3 kali 2 ditambah 3 kali 3 per 2 kali 3 sama dengan 4/6 ditambah 9/6. Karena sudah sama penyebutnya, maka tinggal kita jumlahkan saja 4 tambah 9, yaitu 13/6. Dari 13/6 kita sederhanakan menjadi 21/6. 13 dibagi 6 itu hasilnya 2, sisanya 1, maka 21/6. Semoga untuk cara yang pertama ini kalian memahami sehingga Ustazah lanjutkan pada cara yang kedua, yaitu mengelompokkan pecahan biasa. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya sama ya soalnya dengan yang cara pertama, yaitu 2/3 ditambah 1/2. Pecahan biasa dari bentuk pecahan ini yaitu 2/3 yang pertama dan yang kedua adalah 1/2. Nah, itu dikumpulkan atau dikelompokkan. Bilangan bulat pada pecahan yang pertama itu tidak memiliki bilangan bulat sehingga kita tuliskan dengan angka 0. 0 ditambah 1. 1 itu didapat dari bilangan bulat pada pecahan 1/2. Nah, ditambah. Sekarang yang kedua itu adalah bilangan pecahan biasa, yaitu 2/3 ditambah 1/2. Lanjut. Sama dengan 0 ditambah 1 adalah 1. Nah, dari 2/3 tambah 1/2, KPK-nya sama seperti tadi yaitu 6, maka kita jadikan penyebutnya adalah angka 6. Sehingga penjabarannya seperti yang Ustazah tuliskan tersebut, yaitu 2 kali 2 per 3 kali 2 ditambah 1 kali 3 per 2 kali 3. Hasilnya adalah sama dengan 1 ditulis kembali ditambah hasil penjabarannya yaitu 4/6 ditambah 3/6. Sama dengan 1 juga ditulis kembali ditambah 4 tambah 3 karena 6-nya sudah berpenyebut sama, yaitu 7/6. Nah, 1 tambah 1/6. Kenapa yang 7/6 menjadi 1/6? Kita sederhanakan, yaitu 7 dibagi 6 hasilnya 1. Sisanya 1, jadi 1/6. Setelah dijumlahkan yang sama-sama bilangan bulat itu, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1/6 penjabarannya, sehingga menghasilkan 21/6. Dengan dua cara yang berbeda, yaitu mengubah terlebih dahulu pecahan campuran ke pecahan biasa, atau dengan cara yang kedua mengelompokkan pecahan biasa, maka hasilnya akan sama, hasil akhirnya akan sama. Dari soal yang sama, dengan dua cara penyelesaian yang berbeda, hasilnya akan tetap sama. Pada contoh tersebut yaitu hasilnya 21/6. Demikianlah penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan tersebut bisa kalian pahami
Dan untuk hari ini silahkan kalian catat setiap apa yang Ustadzah jelaskan tadi. Jadi materi yang sudah Ustadzah sampaikan ini kalian catat di buku tulis kalian untuk dipelajari kembali ketika nanti Ustadzah berikan tugas. Tapi untuk hari ini kalian tidak ada tugas. Tuh, kalian hanya membaca kembali dan mencatat materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.